Jadi tadi itu ada luka di anggotanya wudhu, tapi tidak ada perbannya. Loh, bagaimana kalau sekarang itu ada perbannya? Madhkurun den tutur fi qaulil musannifi ing dalem dawuhe Kiai Musannif. Wa sahibul jabair, rupane dawuh wa sahibul jabair. Ini fa idza kanatil jirahatu fi yadayhi masalan wajaba ghuslu wajhihi awalan summa yukhayyaru bainat tayammumi anil alil an yadayhi. Itu tadi. Kalau memang di anggota yang sakit itu ada satirnya atau ada perbannya, maka diterangkan dalam dawuhnya Kiai Musannif ini, wa sahibul jabairi utawi wong kang anduweni perban. Pira-pira perban ai jam'u jabiratin utawi jabair ku jam'u jabiratin, jamae lafaz jabiroh bi fathil jimi kelawan fathai jim ja. Wa hiya utawi jabair iku aksabun pira-pira blabak au kosbun utawa pring tusawa kang den rataaken apa se aksab watu sat dulan den taleni apa se aksab au kosbin ala maudil kasri ing atase anggota kang pecah yal tahima supaya rapet apa se kasar iku yamsahu ngusapo sapa se wong sahibul jabair ala ing atase jabair bilma iklan banyu in lam yumkin lamun ora mungkin hu ing wong apa nasua nyoplok jabair li khaufi dororin kelawan krana kuatir bahaya mimma saking barang sabako kang wis disi apa simak waya tayammum lan tayammum sapa sahibul jabair wong kang anduweni perban pira-pira perban fi wajihi ing dalem wajahe sahibul jabair wa yadaihi lan tangan lorone sahibul jabair kama kaya keterangan sabako kang wis disi apa se ma wa yusolli lan salata sapa se sahibul jabair wala i'adata lan ora ono balen iku maujud ing atase ali ing atase sahibul jabair ing kana lamun ono apa wadhuha ndele jabair ail jabai ri tegese pira-pira perban dekeke ala tuhrin iku ing atase suci angatase suci wa kanat lan ono pesi jabair iku fi ghairi a'dha tayammumi ing dalem liyane anggota tayammum wa illa lan lamun ora ing kana watuha ala tuhrin ada mongko balen ono sapa wong wa hadza utawi iki kaul iku mada perkara kala kang dawuh ing Mas sapa Nawawi Imam Nawawi fi Raudhah ing dalam kitab Raudhah lakinnahu tetapi utawi Imam Nawawi iku kala dawuh sapa Imam Nawawi fi Majmu' ing dalam kitab Majmu' inna itlaqal jumhur sak temene mutlaknoe jumhurul ulama iku yaktadina trapi apa se itlaqal jumhur adamal farqi ing ora ane perbedaan ai baina a'dha tayammumi tegese ing dalam antarane pira-pira anggota tayamum wa ghairi halan liyane anggota tayamum wa yustaratu lan den syarataken fil jabirati ing dalem perban apa la tak khudayen to ora ngalapo si jabirah minas sahihi saking anggota kang waras illa ma angin barang labutta kang ora kena ora iku labutta kang ora kena ora minhu saking ma
lil istimsaki krono cecekelan, lil istimsaki krono cecekelan. Dah. Jadi tadi itu ada luka di anggotanya wudu tapi tidak ada perbannya. Loh, bagaimana kalau sekarang itu ada perbannya? Kalau ada perbannya begini, ya. Jadi saya ambil kesimpulannya saja, ya. Kalau diambil artinya seperti tadi itu, yang ini terlalu jelimet, ini langsung saya ambil kesimpulannya. Wahasilul mu'tamad annal jabiro ingkanat fi a'dha'it tayammumi wajabatil i'adatu mutlaqon. Jadi kalau ada orang, ya, di anggota wudhunya itu ada luka dan tidak boleh terkena air, akhirnya diperban. Ya apa? Nanti sholatnya ini ya apa? Ya. Kalau praktek wudhunya seperti halnya tadi itu, yang tidak ada perbannya tadi itu. Loh, sholatnya bagaimana? Kalau tadi jelas, kalau tidak ada perbannya, sholatnya tidak usah mengulangi atau tidak usah baleni lagi kalau sudah sembuh. Tapi kalau sudah diperban, ya apa? Sholatnya. Kalau memang perbannya itu di anggotanya tayamum, maka wajib mengulangi sholatnya mutlak. Baik diletakkan di waktu suci atau tidak di waktu suci. Jadi ada orang terkena luka di tangan. Tangan itu termasuk anggota tayamum dan diperban tangannya. Ya apa? Praktek wudhunya seperti tadi itu, yang tidak ada perbannya prakteknya. Lu nanti sholatnya ya apa? Oleh karena ini di tangan, maka wajib mengulangi sholatnya karena tangan ini termasuk anggota tayamum. Jadi kalau ada perbannya, kalau lukanya itu atau perbannya itu di anggota tayamum, maka wajib mengulangi sholat. Baik waktu meletakkan perban itu orangnya suci atau tidak suci, wajib mengulangi sholat. Wa in kanat fi ghairiha, nah kalau memang perbannya itu di selain anggota tayamum itu wajah dan tangan. Selain itu ada luka di selain anggota tayamum, di selain wajah dan tangan, di kaki atau di kepala, cuma diperban. Lah ya apa? Fa illam ta'khud minas sahihi syai'an fala i'adata mutlaqon. Kalau memang perbannya itu tidak mengambil sedikit pun anggota yang sembuh, yang waras, maka tidak wajib mengulangi sholat. Ada orang di kakinya itu diperban, ada lukanya diperban karena tidak boleh terkena air, maka wudhunya ya apa? Ya seperti tadi itu, wudhu wajah, tangan, terus kepala. Loh, ketika waktunya membasuh kaki yang ada perbannya itu tayamum seperti tadi. Yang waras atau yang sembuh, yang tidak sakit, itu ditayamumi. Sudah begitu. Lah sholatnya nanti bagaimana? Dilihat perbannya. Kalau perbannya itu tidak mengambil anggota yang waras sama sekali, artinya perbannya ngepres lukanya. Ya apa carane ngepres luka itu? Nah, maka tidak wajib mengulang sholatnya. Satu, tidak ada di anggota tayamum. Dua, perbannya tidak mengambil sama sekali anggota yang waras. Artinya perbannya pres dengan luka, entah bagaimana caranya, ya. Atau bukan perban, nanti ada obat pas di lukanya itu nggak masalah. Obat numpuk kan itu kan seperti perban itu, ya.
Wa in akhodat ziyadatan ala qadril istimsak wajabatil i'adatu mutlaqon. Kalau yo bener yang sakit yang diperban itu di luar anggota tayamum, bukan di wajah, bukan di tangan, tapi di kaki. Tapi perbannya itu melebihi dari kebutuhan. Nah, melebar, jadi ya melebar bener. Melebihi dari kebutuhan. Wajib mengulang, wis. Wajib mengulang. Kalau tadi tidak melebar, tidak mengulang. Kalau melebar, wajib mengulang. Wa in akhodat la budda minhu lil istimsak. Loh, kalau memang perbannya itu ya gak bisa lek pas ngene lorone tok, ya kudu ngapik. Cuma memang harus itu. Gak melebar jare itu. Cuma harus gawe cecekelan ya apa? Didelok. Fa in wada'ah ala tuhrin walam yashul naz'uha. Kalau memang meletakkannya perban itu yang mengambil sekedar tadi itu di waktu suci, ya wudhu dulu seperti tadi itu, tayamum seperti tadi itu, dan melepasnya ini tidak boleh, tidak mudah melepasnya, nggak boleh dilepas, maka tidak wajib mengulang sholatnya. Kalau tidak, artinya tidak ya apa? Waktu meletakkannya di waktu hadas atau bisa dilepas, maka wajib mengulang. Begitu. Kalau Impus itu bukan ya. Impus itu bukan nanti ya. Nggih, nanti itu ya. Di ada perban ada ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, wudhunya orang yang luka di anggotanya wudhu, ya, itu caranya ya wudhu seperti biasa. Ketika membasuh anggota yang ada lukanya itu, kita waktunya untuk bertayamum. Lah gitu, ya. Ada perbannya atau tidak ada perbannya. Perbedaannya apa? Kalau tidak ada perbannya, itu mutlak nggak usah mengulangi sholat. Kalau ada perbannya, dilihat perincian-perincian tadi itu. Ada perincian-perincian yang harus dilakukan. Ada rambu-rambu yang harus dilakukan tadi itu. Tuh. Jadi istilah meletakkannya di waktu suci atau tidak di waktu suci itu, kalau memang ada orang lukanya di selain anggotanya tayamum, artinya selain wajah, selain tangan, terus lukanya itu di perbannya itu mengambil anggota yang waras untuk gondelan ya, untuk itu ya, merekatkan perban itu, cuma tidak berlebihan, ya sekedar untuk dibuat gondelan tok. Ya apa? Lah itu baru dilihat meletakkannya tadi punya wudhu apa enggak. Loh, lek punya wudhu nantinya tidak mengulang sholat. Kalau tidak punya wudhu, maka tetap mengulang sholatnya. Begitu. Wal lusuku utawi perban, wal asobatulan blebet, wal marhamulan tombo utawi obat, wanah walan sepadane kabeh iku alal jarhi ing atas jatuh iku kal jabiroti koyok perban. Opo ae wis sing gak kena enggak embo perban, embo blebet ya, embo diblebet, embo obat diurur-urno ini ya, sehingga gak bisa koyok perban itu sama hukumnya seperti tadi itu, seperti perban ya. Wa tayammulan tayammum sapa si wong likulli faridatin kaduwe saben-saben fardu wa manduratin lan perkara kang den nazari wala yajma'u mongko ora kena ngumpulna sapa wong baina sholatai fardin ing dalam antarane salat lorone fardu bitayammumin kelawan tayamum wahidin kang siji. Jadi tayamum satu, jadi wa tayammum likulli faridatin.
orang yang ada lukanya tadi itu, orang yang tayamum itu harus bertayamum, harus melakukan tayamum setiap akan melakukan sholat, melakukan fardu, entah fardu sholat atau khutbah atau tawaf. Itu tayamum satu dibuat untuk melakukan fardu satu. Katakanlah dhuhur tayamum sampai asar belum batal, ya apa? Tetap wajib tayamum lagi, kecuali kalau wudu walaupun sehari semalam nggak batal ya nggak apa-apa, ya. Seperti ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu 40 tahun sholat subuh pakai wudunya sholat isya selama 40 tahun. Itu termasuk wa min karomatihi, ya. Sampean pernah sholat subuh wudunya pakai wudunya sholat isya? Pernah, tapi subuhnya wis tar as-sholatu isyae as-sholatu wassalamualaikum sampean nyembah isya ya mesti ae marono subuh isan, ya. Lho iki enggak normal. Syekh Abdul Qadir Jailani itu lah ya sholat isya biasa itu. Setelah saya isya biasanya masuk ke ruang itu. Saya iki nyepi jadi itu bukan ke kamarnya itu. Sampai subuh nanti itu. Sholatnya pakai ujungnya sholat isya itu. Lu sampean ya bisa tapi dikrena dulu, dihela ya. Ya apa sih kirane sholat subuh niku pakai wudunya sholat isya. Ya sih engko ya kayak masjid sholat iku boleh sholat isya sian. Wudu ya. Setelah itu sholat. Terus setelah sholat dilungkas ya wis. Ya sudah. Apa? Ya subuh. Ya subuh. Ya itu namanya. Ya bukan begitu ya. Tapi kalau tayamum satu, fardu satu. Entah itu fardu sholat atau lainnya sholat. Tawaf atau khutbah Jumat. Pokok yang fardu itu atau yang dinadari, ya.